Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sasdar dengan NIM 22OSP629. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu PLC atau Programmable Logic Controller. Ya, kemudian PLC adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengotomasikan proses-proses dalam berbagai macam aplikasi industri, mulai dari otomasi pabrik, sistem pembangkit listrik, sistem pengendalian lalu lintas hingga aplikasi rumah tangga. Ya, komponen utama dari PLC yaitu CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari PLC yang melakukan pemrosesan data, menjalankan program pengendalian, dan mengambil keputusan berdasarkan input yang diterima dari sensor dan input lainnya. Input modul merupakan bagian dari PLC yang menerima sinyal input dari perangkat luar, seperti sensor, saklar, tombol, atau perangkat lainnya. Output modul merupakan bagian dari PLC yang mengontrol perangkat-perangkat luar, seperti motor, katup, lampu, atau perangkat lainnya, berdasarkan instruksi yang diterima dari CPU. Keluar supply memasok daya listrik yang diperlukan untuk mengoperasikan semua komponen dalam PLC. Memori digunakan untuk menyimpan program pengendalian, data pengguna, dan konfigurasi sistem. Terdapat dua jenis memori utama dalam PLC, yaitu RAM, Random Access Memory, yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama operasi PC, dan ROM, Read Only Memory, yang berisi program pengendalian yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Sejarah. Pada awal tahun 1960-an, industri otomatisasi mulai mencari alternatif untuk pengendalian proses yang lebih fleksibel daripada sistem saklar kabel konvensional. Pada saat yang sama, akademisi dan insinyur di Amerika Serikat sedang mengembangkan konsep kontrol terprogram menggunakan perangkat elektronik. Pada tahun 1968, sebuah perusahaan bernama Bedford Associates merancang dan memproduksi modul kontrol terprogram pertama yang dikenal sebagai 084 PLC. PLC ini dikembangkan untuk menggantikan kontrol logika kabel yang kompleks dan sulit dipelihara. Pada tahun 1969, perusahaan Modicon, sekarang bagian dari Schneider Electric, memperkenalkan PLC pertama secara komersial yang disebut Modicon 084. PLC ini diciptakan oleh Dick Morley yang sering dianggap sebagai bapak PLC. Modicon 084 sangat revolusioner pada masanya karena dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses. Kelebihan, fleksibilitas. PLC dapat diprogram ulang untuk mengontrol berbagai macam proses dengan mudah, sehingga memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan industri atau kebutuhan produksi. Kemudahan program. PLC menggunakan bahasa pemrograman yang intuitif dan mudah dipahami seperti ladder logic yang mirip dengan diagram rangka listrik. Dan yang ketiga itu kekuatan pemrosesan. PLC dilengkapi dengan mikroprosesor yang kuat, memungkinkan pemrosesan yang dapat efisien, instruksi pengendalian yang kompleks. Tipe dan jenis PLC. Yang pertama, Siemens PLC. Simatic S7 1200. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 132 digital atau 36 analog. Memori programnya itu hingga 100 GB. Kecepatan prosesor hingga 0,08 US per mikro per instruksi. Yang kedua itu Simatic S7 1500. PLC ini menawarkan performa tinggi untuk aplikasi yang lebih kompleks. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output hingga 1024 digital atau 256 analog. Memori program hingga 3 MB. Kecepatan prosesor hingga 0,01 mikro per instruksi. Yang ketiga itu Simatic ET200XP. PLC modular yang fleksibel dan dapat diperluas. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum input atau output tergantung pada yang dipilih. Memori program tergantung pada CPU yang dipilih. Kecepatan prosesnya juga itu tergantung pada CPU yang dipilih. Tipe dan jenis PLC. Allen Braille PLC, Rockwell Automation. Micrologix 1100. PLC ini cocok untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya meliputi jumlah maksimum input atau output hingga 176 digital atau 326 analog. Memori program hingga 14 KB. Kecepatan prosesornya itu 1 meter per second per instruksi. Compact Logic 5370. PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau outputnya itu tergantung pada unit kontrol yang dipilih. Memori program hingga 20 MB. Kecepatan prosesor hingga 2 US per instruksi. Selanjutnya, Mitsubishi Electric PLC.
Melsec IQF series, PLC kompak untuk aplikasi kecil hingga menengah. Spesifikasi umumnya termasuk jumlah maksimum input atau output hingga 384 digital atau 64 analog, memori program hingga 64 KB, kecepatan prosesor 34 ns per instruksi. Melsec IQR series, PLC modular untuk aplikasi menengah hingga besar. Spesifikasi umumnya mencakup jumlah maksimum input atau output tergantung pada CPU dan modul ekspansi yang dipilih. Memori program hingga 120 MB, kecepatan prosesor 0,98 ns per instruksi. Melsec FX series, PLC kompak dan ekonomis untuk aplikasi kecil. Spesifikasi umumnya adalah jumlah maksimum atau output hingga 256 digital atau 64 GB. Ya, mohon maaf sebelumnya prinsip kerja PLC itu wiring diagram. Prinsip kerja wiring diagram. Wiring diagram adalah representasi visual dari hubungan dan konfigurasi kabel dalam suatu sistem elektrikal atau elektronik. Prinsip kerja wiring diagram adalah untuk menyajikan informasi yang jelas dan sistematis mengenai bagaimana komponen-komponen dalam suatu sistem terhubung satu sama lain melalui kabel atau jalur listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja wiring diagram adalah yang pertama itu representasi komponen, kedua koneksi, ketiga itu pemisahan dan identifikasi, keempat standar dan konvensi, dan yang terakhir itu fungsionalitas. Dan memahami prinsip-prinsip ini, orang dapat memahami bagaimana membaca, menganalisis, dan mengimplementasikan wiring diagram untuk berbagai aplikasi dalam bidang listrik dan elektronik. Ya, selanjutnya itu prinsip kerja ladder diagram 4 timer. Ladder diagram adalah representasi grafis dari logika kontrol dalam industri, terutama digunakan dalam program-program PLC. Prinsip kerja ladder diagram dengan 4 timer adalah untuk mengatur sejumlah tugas dengan menggunakan timer untuk mengontrol waktu pelaksanaan setiap tugas. Berikut adalah prinsip kerja ladder diagram dengan 4 timer. Yang pertama itu inisialisasi, kedua rung ladder, ketiga timer increment, keempat kondisi output, kelima pengulangan proses. Prinsip kerja ladder diagram dengan 4 timer ini memungkinkan kontrol waktu yang tepat dalam suatu sistem otomatisasi, seperti dalam pengendalian mesin produksi, sistem peringatan, atau proses pemrosesan industri lainnya. Ya, yang selanjutnya itu prinsip kerja ladder diagram 1 timer. Prinsip kerja ladder diagram dengan 1 timer pada dasarnya melibatkan penggunaan timer untuk mengontrol waktu eksekusi suatu tugas dalam program PLC. Prinsip kerjanya itu yang pertama inisialisasi timer, kedua rung ladder, ketiga timer start, keempat proses tugas, kelima output aktivisasi, dan keenam reset timer. Prinsip kerja ladder diagram dengan 1 timer ini memberikan kontrol waktu yang tepat dalam otomatisasi proses industri, memungkinkan eksekusi tugas-tugas yang bergantung pada waktu dengan akurat.